Hai. Hai. Silakan duduk. Makasih. Dengan siapa? Aku Fitri Novianti. Oh iya, NIM-nya jangan lupa NIM-nya. NIM aku 111230308. Di sini mau menjelaskan apa? Aku mau menjelaskan terkait teori sosiologis. Silakan. Jadi teman-teman, menurut teori ini, kondisi pada sifat alami manusia sebagai makhluk sosial juga dimiliki oleh negara-negara yang ada di sekitarnya, sehingga menjadi dasar kekuatan untuk mengikat hubungan internasional. Maka dari itu, karena adanya sifat alamiah manusia yang tidak bisa hidup sendiri, jadi hal inilah yang menjadi hakikat adanya keterkaitan dengan hubungan internasional. Nah, masyarakat internasional dijadikan suatu landasan dalam teori ini ya karena dalam pembentukan hukum internasional, masyarakat internasional itu terdiri dari berbagai pihak dan sejumlah negara-negara di dunia yang mana telah merdeka dan mempunyai kepentingan-kepentingan umum untuk memajukan negaranya, serta untuk melakukan hubungan secara tetap dan untuk mempertahankan hubungan itu secara terus-menerus. Hubungan internasional juga timbul karena adanya faktor saling membutuhkan antar negara. Maka dari itu, teori sosiologis sangat penting diterapkan untuk menunjang kepentingan ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan bahkan politik sekalipun. Seperti itu teman-teman. Hai. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Dengan siapa? Oke, perkenalkan nama saya Nuriani dengan NIM 11111230303. Di sini mau ngapain dan sebagainya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang dasar hukum, asas-asas tentang teori sosiologi dan juga kritikan terhadap teori sosiologi tersebut. Oke, silakan mulai. Oke, dasar hukum teori sosiologis dalam konteks hukum internasional dapat dipahami melalui beberapa asas dan peraturan. Seperti yang pertama itu ada asas pacta sunt servanda, yang dimana prinsip ini bahwa perjanjian harus dihormati. Ini menunjukkan pentingnya norma sosial dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum internasional. Nah, berikutnya yang kedua ada asas non-intervensi, yang dimana menghormati kedaulatan negara lain, mencerminkan nilai-nilai sosial dalam dan norma yang diakui secara internasional. Yang ketiga, peraturan mengenai hak asasi manusia, yang dimana terdapat dalam instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu UNHR, menekankan nilai-nilai sosial yang mendasari perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Yang keempat yaitu teori keadilan sosial, yang dimana berbasis pada ide bahwa hukum harus mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, memperhatikan ketidaksetaraan dan hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Lalu ada prinsip responsibilitas sosial, yang dimana menyeratkan bahwa negara dan aktor lain yang bertanggung jawab terhadap masyarakat internasional menciptakan hubungan antar hukum dan perilaku sosial. Baik, selanjutnya ada asas dan peraturan ini menciptakan kerangka bagi pemahaman bagaimana hukum internasional beroperasi dalam konteks nilai dan norma sosial yang lebih luas lagi. Dan untuk teori sendiri, teori sosiologis ini hingga saat ini masih relevan, sebab teori ini mengandung nilai-nilai sosial bagaimana hubungan antar negara dan kehidupan dalam kerukunan antara bangsa. Namun dalam hal pelaksanaannya masih banyak yang tidak tercapai, seperti sosial dalam mengenai hak asasi manusia yang terjadi, seperti keadilan sosial yang saat ini masih terjadi di Palestina, yang dimana Israel masih melakukan genosida yang menyebabkan banyaknya warga sipil seperti anak-anak penerus bangsa yang tidak bersalah menjadi korban dari kekejaman genosida yang dilakukan oleh Israel. Ya, terima kasih. Dengan siapa? Oke, saya Mufa Mufasir dengan NIM 111230295.
Di sini akan menjelaskan apa? Oke, di sini saya akan menjelaskan asas nebis in idem. Oke, mulai. Oke, asas nebis in idem merupakan salah satu prinsip dasar yang artinya seseorang tidak boleh diadili dan dihukum lebih dari satu kali atas kejahatan yang sama. Dan hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari perbedaan putusan hakim dalam suatu perkara yang sama. Oke. Dalam praktik internasional, penerapan asas nebis in idem dapat dikesampingkan jika kejahatan yang dilakukan mempunyai pertautan yurisdiksi antara dua negara atau lebih. Misalnya, jika suatu kejahatan dilakukan dalam satu negara dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, tetapi kejahatan yang sama juga dilakukan di negara lain, maka asas ini mungkin tidak berlaku secara mutlak. Asas nebis in idem juga diatur dalam beberapa konvensi internasional, seperti pasal 4 ayat 1 protokol nomor 7 European Convention of Human Rights yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diadili atau dihukum lagi atas tindakan yang sama di bawah yurisdiksi negara yang sama. Selain itu, dalam the International Convention on Civil and Political Rights juga mengatur tentang penerapan asas ini dalam konteks hak asasi manusia. Oke, penerapan asas nebis in idem di dalam praktik internasional masih banyak diperdebatkan karena bersinggungan dengan kedaulatan suatu negara. Beberapa konvensi internasional menyebutkan bahwa asas ini dapat dikesampingkan apabila putusan tersebut diadili di negara lain. Artinya, asas nebis in idem ini hanya berlaku mutlak dalam ruang lingkup nasional, sehingga dapat dikatakan tidak ada jaminan kepastian hukum. Tidak terlepas dari asas nebis in idem, ICC juga mempunyai kewenangan untuk mengadili dan melakukan peradilan ulang terhadap suatu tindak pidana apabila negara anggota tersebut unwilling atau unable untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan yang bersangkutan. Terima kasih. Hai. Silakan duduk. Ya, Dengan siapa? saya Ahmad Fatir Alpen Maulana dengan NIM 111230484. Oke, di sini akan menjelaskan apa? Saya akan menjelaskan tentang asas jus cogens. Oke, silakan. Jus cogens adalah asas dasar hukum internasional yang bersifat memaksa dan tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun. Jus cogens dapat mengikat semua negara tanpa mempertimbangkan apakah negara tersebut ikut dalam perjanjian internasional yang mengakui jus cogens. Untuk relevansi, asas jus cogens masih relevan dalam penegakan hukum internasional saat ini. Karena norma ini memastikan bahwa tidak ada negara atau individu yang bisa menghindari tanggung jawab atas kejahatan berat. Jus cogens adalah norma yang terancam terkikis sebagian besar karena tindakan Amerika Serikat. Misalnya, apa yang disebut penyiksaan tanpa sentuhan sering digunakan selama perang melawan teror. Beberapa contoh hukum jus cogens adalah larangan perbudakan, genocide, pembajakan, dan tindakan agresif. Hai. Silakan duduk. Terima kasih. Dengan siapa? Nama saya Cindy Arzeti Yusuf dengan NIM 111230083. Baik, di sini akan menjelaskan apa? Saya di sini akan menjelaskan asas courtesy. Asas courtesy adalah asas saling menjaga dan menghormati perjanjian internasional. Asas saling menjaga dan menghormati perjanjian internasional ini berarti negara-negara yang terkait dalam perjanjian internasional wajib menghormati isi dan ketentuan perjanjian tersebut, serta melaksanakan kewajiban hukum yang timbul dari kesepakatan tersebut. Dengan demikian, asas ini mendukung stabilitas hubungan antara negara dan menciptakan kepercayaan dalam komunitas internasional. Asas courtesy dalam hukum internasional masih relevan pada tahun sekarang ini karena asas ini menekankan pentingnya menghormati dan menjaga kehormatan negara lain dalam hubungan internasional. Halo. Hai. Silakan duduk. Baik, makasih. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Nurul Asna Oktavian dengan NIM
1111230078. Oke, di sini akan menjelaskan apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang menggunakan asas Corsi. Oke, silakan. Baik. Baik, kasus ini berjudul tentang kasus imunitas diplomatik yang terjadi pada 1979 tentang penahanan duta besar Iran di Amerika Serikat. Kasus ini dilatar belakangi pada tahun 1979 setelah revolusi Islam di Iran yang menggulingkan Shah, terjadi penyanderaan sejumlah diplomat dan staf kedutaan besar Amerika Serikat. Amerika Serikat menanggapi dengan cara memutuskan hubungan diplomatik dan membekukan aset Iran yang ada di Amerika Serikat. Salah satu tindakan yang kontroversial adalah langkah Amerika Serikat dalam mengambil tindakan terhadap perwakilan diplomatik Iran yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas courtesy dan prinsip imunitas diplomatik. Masalah hukumnya yaitu asas courtesy dan imunitas diplomatik mengatur bahwa negara tidak boleh mengganggu, menahan, atau memaksa perwakilan diplomatik negara lain dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, ketika duta besar Iran ditangkap di Amerika Serikat, langkah tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hubungan internasional yang mensyaratkan penghormatan terhadap kehadiran dan status diplomatik. Dalam kasus ini, meskipun pihak Amerika Serikat merasa perlu melindungi diri dari ancaman, teori sosiologis mengingatkan bahwa tindakan yang merusak asas courtesy dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan internasional yang lebih luas. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya kesepakatan bersama dan rasa hormat antar negara untuk menjaga perdamaian global. Asas courtesy bukanlah aturan hukum yang ketat, namun relevansinya masih ada dalam konteks hubungan diplomatik dan praktik internasional modern. Adapun alasan mengapa asas ini tetap relevan yaitu adanya diplomasi dan kerjasama internasional. Yang kedua, hubungan bilateral dan multilateral. Halo. Oke, silakan duduk. Dengan siapa? Nama saya Julika Herwanti Daluke dengan NIM 1111230488. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus Yus Kogia. Oke, silakan. Kasus Frunzia. Anto Frunzia merupakan seorang komandan dalam pasukan pertahanan Kroasia. Beliau dituduh terlibat dalam penyiksaan dan pemerkosaan selama konflik di Bosnia. Ia didakwa berdasarkan perannya sebagai pemimpin selama interogasi brutal terhadap tahanan perempuan, di mana ia berada saat pelanggaran itu terjadi dan dianggap bertanggung jawab karena gagal mencegah dan menghentikannya. Berikut adalah beberapa poin kunci terkait analisisnya. Yang pertama, semua negara harus mematuhi asas jus cogens dan tidak ada pengecualian. Dengan mengakui asas jus cogens, Frunzia tidak bisa membela dirinya dengan alasan hukum domestik atau persetujuan negara. Yang kedua, akuntabilitas internal didasari universal jurisdiction yang berarti bahwa pelaku penyidikan dapat diadili di mana saja. Yang ketiga, pengaruh terhadap hukum internasional bahwa pelanggaran serius terhadap HAM tidak bisa dimaafkan oleh negara-negara dengan alasan kebijakan domestik atau pertimbangan politik. Dan yang keempat, tanggung jawab komandan. Frunzia diadili berdasarkan doktrin tanggung jawab komandan. Hubungan dengan negara lain yaitu mendorong kerjasama internasional karena negara-negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum internasional dan perlunya kerjasama dalam proses perlindungan bukti.